Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji coba instrumen penelitian. Jadi, sebelum kita membahas tentang uji coba instrumen penelitian, kalian harus tahu dulu gimana caranya membaca tabel T. Jadi, kalian bisa search di Google. Oke, sebentar ya. Kalian ketik aja tabel T. Nah, tabel T. Nanti kalian cari yang formatnya PDF ya. Ini saya contohkan yang menggunakan format JPEG biar kelihatan lebih jelas. Jadi, caranya membaca tabel T itu nanti DF ini, di sini kan ada DF. Nah, ini itu nanti N dikurangi 2. Jadi, misal N banyaknya subjek itu ada 20, berarti 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Jadi, nanti pakai 18 misalkan. Kemudian, taraf signifikannya kalian pakai yang one tile. Biasanya yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi nanti bacanya 18 tarik garis 0,05 sama dengan 1,734. Nah, ini merupakan cara membaca tabel T. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang uji coba instrumen penelitian. Oke. Uji coba instrumen penelitian yang pertama tentang validitas instrumen. Apa itu validitas? Jadi validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi suatu instrumen itu dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Jadi kalian sebelum melakukan penelitian, instrumen-instrumen kalian itu harus kalian hitung apakah instrumen itu valid atau tidak. Kalau instrumen itu tidak valid, berarti tidak bisa digunakan untuk penelitian. Nah, biasanya mahasiswa itu salah langkahnya. Jadi mereka melakukan penelitian dulu, baru melakukan validasi ke validator atau tim ahli. Itu salah langkahnya. Ya, kalau instrumennya valid. Kalau tidak valid, maka instrumen itu dikatakan tidak bisa mengukur apa yang diinginkan dari suatu penelitian. Jadi, tinggi rendahnya validitas instrumen itu menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Nah, gitu ya. Jadi, kalian sebelum penelitian wajib melakukan yang namanya uji validitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu macam-macam. Ada butir soal, kemudian ada angket, ada media, dan lain sebagainya. Nah, itu harus diuji validitas dulu. Kalau instrumennya dikatakan valid, berarti dia bisa digunakan untuk penelitian. Oke, diingat-ingat ya. Nah, uji validitas itu rumusnya menggunakan rumus ini. Nggak usah dipikirkan, ini ada XY, X kuadrat, sigma, N. Jadi pusing, nggak usah dipikirkan seperti itu ya. Jadi gampangannya aja. Jadi X di sini itu menunjukkan skor item butir soal. Kemudian Y di sini menunjukkan jumlah skor total tiap soal dan N di sini menunjukkan jumlah responden. Contohnya, langkah kedua, yang pertama kan ini rumusnya. Langkah kedua, kalian melakukan perhitungan dengan uji T dengan menggunakan rumus T hitung. Jadi rumus T hitung di sini sama dengan R bagi akar N dikurangi 2 per akar 1 min R kuadrat. R di sini merupakan koefisien korelasi hasil dari R hitung. Kemudian N ini merupakan dari jumlah responden. Kemudian mencari nilai T tabel. Dan langkah yang keempat T tabel tadi yang sudah saya jelaskan ya cara membaca T tabelnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat kesimpulan dengan kriteria pengujian. Kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka instrumen dikatakan valid. Nah, kalau T hitung yang ini T hitung ya.
Kalau T hitung ini kurang dari sama dengan T tabel, maka instrumen itu dikatakan tidak valid atau tidak bisa digunakan untuk penelitian. Jadi ada 4 langkah dalam menguji validitas instrumen. Contohnya di sini. Seorang mahasiswa membuat instrumen penelitian berupa soal tipe uraian sebanyak 5 soal. Nah, instrumen itu diuji cobakan terhadap 6 siswa. Kita tabel ya, siswanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena tipe uraian itu kan skornya ada pakai rubrik ya. Rubrik kalau dia menjawab, misalkan sebutkan ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Kalau dia menjawab 4, berarti skornya 4. Kalau dia menjawab 3, berarti skornya 3. Kan ada rubriknya. Nah, misal soal nomor 1, siswa 1 itu skornya mendapatkan 4. Siswa 2 skornya mendapatkan 3. Jadi skor ini itu adalah rubriknya. Berdasarkan rubriknya. Oke, ini ya soalnya diingat-ingat. Kemudian untuk menghitung validitasnya kita langkah pertama tadi. Oke. Langkah pertama kita masukkan seperti kita membuat tabel distribusi. Tadi X ini kan skornya siswa ya. Siswa 1 ini nguji soal nomor 1 aja. Ingat ya, bukan semuanya. Jadi soal nomor 1 saja. Apakah soal 1 itu valid atau tidak? Jadi ini skor siswa di soal nomor 1. Siswa 1 mendapat 4, siswa 2 mendapat 3, dan seterusnya. Dan Y ini merupakan jumlah dari jawaban siswa. Jadi ini Y-nya. Seret, ini merupakan Y. Ya. 19. Nih. Kemudian karena di sini ada rumus X kali Y, jadi X dikali Y, 4 dikali 19 sama dengan 76. Kemudian karena di sini ada yang namanya X kuadrat, jadi di sini X kuadrat. Langsung aja, 4 kuadrat sama dengan 16. Karena di sini ada Y kuadrat, maka di sini Y-nya dikuadratkan. Kemudian gimana dengan ini? Jumlah X. Berarti mana jumlah X? Jumlah X adalah ini. Ini jumlah Y. Ini jumlah X kali Y. Ini jumlah X kuadrat. Dan ini jumlah Y kuadrat. Tinggal dimasukkan rumus dan ketemu ini R-nya ya. 0,57. Oke, nanti cara menghitungnya kalian cermati sendiri ya. Nah, langkah kedua yaitu kita menghitung T hitungnya. T hitungnya kita menggunakan rumus ini. R-nya didapat dari ini tadi. R ini 0,57. Dimasukkan di sini 0,57. N-nya banyaknya siswa. 6 dikurangi 2. 1 dikurangi 0,57 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Nanti kalian masukkan di sini. T hitungnya. Kemudian langkah ketiga yaitu melihat nilai dari T tabel. DF-nya kan N dikurangi 2. N-nya kan 6. Dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi kita lihat tadi. Ini kan 6 dikurangi 2, 4. Kemudian pakai yang total 0,05 taruh signifikannya, berarti di sini T tabelnya 2,132. Kita masukkan di sini T tabelnya 2,132. Nah, karena T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel, kan besaran T tabelnya ya, berarti maka dikatakan soal nomor 1 tidak valid. Ini cara manual untuk menghitung kevalidan dari butir soal. Nanti lakukan untuk butir soal yang lain. Soal 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 6 soal ini, kok 6? Ini ya, soal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 5 soal ini, mana soal yang valid? Nah, itu dia nanti
Makanya ketika kalian membuat instrumen penelitian butir soal, kalian diminta untuk membuat lebih dari misalkan indikator kalian ada 5, kalian disuruh membuat soal lebih dari 5, karena jaga-jaga jika soal yang kalian buat itu tidak valid gitu. Jadi setiap indikator minimal ada 3 soal lah gitu. Itu untuk menghitung validitas. Kemudian yang kedua, kalian harus menghitung yang namanya reliabilitas instrumen. Nah, apa itu reliabilitas? Jadi, reliabilitas itu merupakan suatu alat yang memberikan hasil yang tetap atau konsisten atau ajak. Jadi hasil pengukuran itu harus tetap sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktunya berlainan, dan tempat yang berbeda pula. Jadi misalkan kalian uji coba soal ke siswa kelas 4 di sekolah A, hasilnya itu akan sama dengan reliabilitasnya kalau soal itu diuji cobakan di sekolah B. Itu yang dinamakan reliabilitas. Jadi ajak konsisten, dia tidak berubah. Jadi alat ukur kalian tuh bisa digunakan di mana saja. Seperti itu maksudnya. Nah, untuk mengukur reliabilitas, jadi menggunakan rumus Cronbach-Alpha untuk soal uraian. Jadi ini rumusnya. Kalau soal pilihan ganda merupakan menggunakan rumus Berman-Brown. Ini rumusnya. Nanti kita langsung ke contoh soal aja biar kalian tidak pusing melihat di sini ada x kuadrat, x1, x2 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ini klasifikasi dikatakan dia reliable. Tingkat reliabelnya berapa? Nanti ini tingkat reliabelnya, jika di antara 0,80 dan 1, maka dikatakan instrumen itu reliabelnya sangat tinggi. Contohnya, oke, seorang mahasiswa membuat instrumen penelitian tipe uraian sebanyak 10 soal. Setelah dilakukan uji validasi, ternyata hanya 4 soal yang valid, yaitu soal nomor 2, 5, 6, dan 10. Jadi penelitinya membuat 10 soal, tapi yang valid ternyata cuma 4. Nah, ini skornya diambil yang valid-valid itu, dimasukkan ke sini. Kemudian kita hitung. Kita masukkan di sini. Kita di sini menghitung simpangan baku dan varian. Jadi kita hitung simpangan bakunya, rumusnya sudah pernah saya berikan, dan mengukur varian. Nah, untuk varian ini kan tinggal dikuadratkan dari simpangan baku ini. Kalau kalian mau menggunakan Excel, bisa aja rumusnya, ini datanya dimasukkan, kemudian di sini taruh di Excel, rumusnya kalian tulis aja, sama dengan stdef, buka kurung, kemudian ini ditarik, seret, gitu ya, kalau di Excel ya. Ini ditarik seret, tutup kurung, nanti di enter, hasilnya akan muncul ini. Jadi kalian coba. Kemudian kita masukkan rumusnya, ini, dan ketemu reliabilitasnya 0,825. Sesuai ketentuan, kalau 0,825 berarti ada di sini. Berarti dapat dikatakan bahwa soal yang valid tadi, tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Seperti itu. Nih. Nah, itu tadi contoh dari jika soalnya uraian. Nah, ini kalau soalnya objektif. Jadi, kalau objektif kan kalau dia menjawab benar skornya 1, kalau dia menjawab salah skornya 0. Jadi kita masukkan di sini skornya. Setelah itu kita hitung. Kita masukkan rumus dulu. Nah, di sini X1 di sini kan kita perlu rumusnya ada di sini, X1, X2.
X1. X1, X2 itu dari mana? Kita lihat lagi rumusnya ya. Kita lihat, kembali ke sini. X1 merupakan kelompok data belahan pertama, sedangkan X2 merupakan kelompok data belahan kedua. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat kelompok data belahan pertama. Jadi, di sini kan ada 4 soal. Jadi, kelompok data belahan pertama ini soal nomor 2 sama 5. Kalau soal belahan kedua itu 6, soal nomor 6 dan soal nomor 10. Jadi X1 adalah jumlah dari soal nomor 2 dan nomor 5. Jadi 1 ditambah 1. Saya besarkan ya. Oke, ini. Oke, ini ya, 1 ditambah 1 ini merupakan X1 dan ini merupakan X2. Oke. X1 adalah 2, ini kan. Karena di sini 1 tambah 1, sini 2, siswa 1, siswa 2, 1 tambah 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan X1 kali X2. Ini dikalikan, masukkan, karena di sini ada X1 kuadrat. Ini X1 kuadrat, jadi kita masukkan ini X1 kuadrat sama X2 kuadrat. Berarti ini jumlah dari X1 kali X2, ini jumlah dari X1 kuadrat, ini jumlah dari X2 kuadrat. Kita masukkan ke rumusnya untuk soal objektif. Jadi kita masukkan aja. N-nya kan jumlah siswanya ada 6. Kemudian jumlah X1 kali X2, jumlah X1 kali X2 ada 15. Dikurangi ini jumlah X1 10. Dikali jumlah X2 8. Ini kan? Sama ini juga N 6, kemudian jumlah X1 kuadrat. Jumlah X1 kuadrat kan berarti ini 18. Dikurangi jumlah X1 dikuadratkan ya. Jumlah X1 kemudian dikuadratkan. Berarti ini kan jumlah X1 kuadrat. Hati-hati ya, di sini bukan X1 kuadrat tapi X1 dikuadratkan. Ini juga X2, jumlah X2 kuadrat. Nih, ini baru jumlah X2 kuadrat, berarti ini 14. Kalau ini jumlah X2 dikuadratkan. Jumlah X2-nya 8 dikuadratkan. Dihitung hasilnya ini. Kemudian kita masukkan ke rumus koefisien reliabilitas. Ini rumusnya. Kita hitung 2 dikali 0,79 per 1 ditambah 0,79 hasilnya 0,88. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal objektif dari soal nomor berapa tadi ya, itu dikatakan reliabelnya, tingkat reliabelnya sangat tinggi. Berarti bisa digunakan di berbagai sekolah manapun. Seperti itu. Oke, lanjut tentang daya beda dan tingkat kesukaran instrumen. Ini biasanya digunakan untuk mengukur soalnya, tingkat soalnya. Daya beda itu merupakan kemampuan suatu soal untuk dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Fungsinya daya beda. Jadi soalmu itu nanti bisa membedakan, oh siswa ini kemampuannya tinggi, siswa ini kemampuannya rendah. Kemudian, sedangkan tingkat kesukaran itu apakah soal itu dikatakan sukar, sedang, atau mudah. Soal dikatakan bagus itu kalau dia terdiri dari sukar ataupun sedang, ya. Rumusnya dari tingkat kesukaran. Jadi ada 2, kalau ini rumus untuk daya beda ya, daya beda tipe urean. Kalau tipe urean menggunakan rumus ini, kalau soal objektif menggunakan rumus ini. Kalau ini rumus tingkat kesukaran.
Jadi daya beda sama tingkat kesukaran untuk soal uraian dan soal objektif. Oke. Nah, langkahnya yang pertama itu kalian yang pertama bikin tabel dulu ya. Tabel uji coba berdasarkan skor dari tertinggi sampai skor terendah jumlahnya. Jadi kalian bikin list nama siswa terus jumlah skornya berapa, kemudian kalian urutkan. Misalnya nilai yang paling tinggi adalah siswa Z dapat 90, kemudian nomor 2 itu siswa B dapat 80, seperti itu. Jadi diurutkan dari skor tertinggi sampai skor terendah. Kemudian bagi kelompok itu menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Kalau jumlah siswanya lebih dari 30, ambil masing-masing 27%. Jadi siswanya berapa, nanti kali 27%, ambil itu. Kelompok atas 27%, kelompok bawah 27%. Nah, kalau siswanya 30, berarti separuh-separuh ya. Kelompok atas 15, kelompok bawah 15. Ini untuk kategorinya daya beda dan tingkat kesukaran. Kalau daya bedanya antara 0,7 dan 1, maka daya bedanya dia sangat baik. Jadi soal itu sangat baik untuk mengukur apakah siswa itu berkemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Kemudian kalau tingkat kesukarannya dia 1, berarti tingkat kesukarannya sangat baik. Dikatakan sangat baik, seperti itu. Contohnya, ini soal tipe uraian diuji cobakan kepada 15 siswa. Jadi ini soal-soal ini adalah soal yang sudah valid ya. Jadi ini sudah dibuat penelitian. Jadi soal sudah valid, sudah reliable, kalian buat penelitian dan hasilnya ini. Kalian selidiki apakah daya bedanya bagus dan tingkat kesukarannya juga baik. Jadi ini. Nah, ini untuk rumus di Excel. Kalau kalian mau menghitung menggunakan Excel, kalian masukkan aja ini. Gimana ya? Saya harus praktekkan. Kalian dicoba aja. Ini itu untuk kategorinya. Gini. Kalian coba aja hitung manual atau boleh menggunakan Excel. Kalian masukkan ini ke dalam rumus daya beda sama tingkat kesukarannya ya. Setelah itu nanti untuk dia kategori tinggi, sedang, rendah, kalian bisa menggunakan formula if. Nah, ini sudah saya ajarkan sudah saya beri di mata kuliah TIK untuk formula if. Jika nilainya sama dengan 0, maka dikatakan sangat jelek. Jika skornya kurang dari 0,21, maka dinyatakan jelek. Ini sesuai kategori di tabel nih, daya beda ini. Begitu juga untuk tingkat kesukaran. Boleh kalian coba itu menggunakan manual, boleh kalian coba menggunakan Excel. Oke, selamat mencoba untuk menghitung daya beda dan tingkat kesukarannya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.